yang terhormat Ketua Yayasan Perkumpulan Badan Pendidikan Karya Bangsa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Yang saya hormati Ketua STKIP Persada Khatulistiwa. Yang saya hormati Ketua Badan Non-Akademik. Yang saya hormati Ketua Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia beserta para dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara menyampaikan pidato peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terutama saya mengucapkan terima kasih tak terlupakan kepada rekan-rekan dosen dan siswa-siswi di lingkungan kampus tercinta kita ini. Pendidikan merupakan sarana utama untuk memajukan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang unggul dalam berbagai aspek. Pendidikan diharapkan mampu mengubah keadaan suatu bangsa melalui peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri. Dikarenakan peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia akan sangat berpengaruh kepada masa depan suatu bangsa. Dan hal tersebut dapat terwujud melalui pengembangan kualitas yang dapat digunakan untuk bersaing dengan bangsa lainnya. Secara umum, saat ini pendidikan sudah mengalami kemajuan pesat dibandingkan era-era sebelumnya. Namun, bukan berarti tidak ada permasalahan di dalamnya. Sejumlah permasalahan seperti masih tingginya angka anak putus sekolah, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah, kesenjangan jumlah tenaga pelajar dengan murid, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi sebagian masyarakat. Suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Bagi keterpurukan pendidikan di negara kita, hendaklah mendapat perhatian dari mahasiswa, terlebih lagi mahasiswa selaku konsumen pendidikan yang sedang menempuh pendidikan yang tinggi. Artinya, segala kebijakan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional hendaklah mengarah pada peningkatan kualitas, bukan sekedar peningkatan biaya yang selama ini kita rasakan. Nah, saat ini hendaklah bukan sebatas slogan-slogan demokrasi, namun suatu pemikiran yang solutif terhadap permasalahan seputar pendidikan bangsa ini dapat disumbangkan oleh mahasiswa terhadap pihak terkait dan melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, sehingga suatu komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, dan sarana sebagai solusi bagi kebuntuan permasalahan pendidikan. Suatu menjadi keharusan bagi seorang atau kelompok mahasiswa untuk aktif dalam menyoroti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mengingat tuntutan status sosial yang strategis bagi mahasiswa daripada elemen masyarakat lainnya. Dan ini bukan berarti mahasiswa bergerak atau aktif dalam melakukan kontrol sosial berkembang dengan tanpa ideologi dan orientasi perjuangan yang jelas. Kita tidak menutupi mata jika seringkali kita melihat mahasiswa berduyun-duyun melakukan aksi turun ke jalan dalam menyampaikan aspirasi dengan teriakan, slogan, dan penuh semangat. Namun, beberapa orang di antaranya tidak mengerti akan apa yang sedang dilakukannya. Bahkan yang lebih menyedihkan, mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Buktinya, banyak kalangan mahasiswa yang mengaku sebagai aktivis pergerakan, tetapi tidak mengerti tentang konsep perubahan masyarakat, kebangkitan masyarakat
kritik sosial politik yang ideologis, bahkan tidak mengerti permasalahan utama masyarakat yang ada saat ini. Oleh karenanya, mahasiswa dalam memahami peranan dirinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sepatutnya memiliki kerangka acuan dan penafsiran yang jelas, atau lebih sering kita dengar kesadaran ideologinya. Kesadaran ideologi itu sebagai akibat internalisasi ideologi secara menyeluruh. Artinya, mengupaya setiap potensi yang ada untuk menjalankan dan mempertahankan ideologinya. Setiap tingkah laku dari individu atau kelompok ini sebagai tafsir terhadap ideologi. Pemerintah hendaklah memberikan dukungan bagi mahasiswa demi kemajuan bangsa ini, bukan malah menjadi kegiatan akademik sebagai ancaman bagi mahasiswa yang frontal dan kritis dalam menyoroti kualitas sistem pendidikan di negara ini. Seperti halnya melakukan intimidasi, teori sampai DO terhadap siswa ataupun guru yang bersikap kritis. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita semakin berwatak arogan. Nah, mahasiswa sebagai generasi intelektual hanya bisa dihargai eksistensinya dengan kualitas intelektualnya pula, bukan dengan yang lain. Kalau masih sudah tidak lagi bisa mengandalkan kecemerlangan intelektualnya, kemampuan apa yang lagi yang bisa dipertaruhkan oleh mahasiswa bagi negara tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan bangsa, yaitu melalui yang pertama, mengembangkan potensi diri sebagai kesadaran akan hakikat pendidikan yang mendasar. Yang kedua, melakukan kontrak kebijakan pemerintah terhadap penentuan arah dan karakteristik pendidikan bangsa. Yang tiga, berupaya untuk senantiasa memenuhi kebutuhan akan perbaikan diri sebuah sistem nasional di Indonesia. Kemudian, peran ini akan terlaksanakan apabila mahasiswa dibebaskan dari kepentingan pragmatis, termasuk kepentingan politis kelompok tertentu. Keberhasilan mahasiswa menarik gerbang perubahan selama ini disebabkan oleh idealismenya yang masih murni. Keinginan besar saya adalah bagaimana nantinya negara Indonesia ini dapat berdiri dan mampu mensejahterakan rakyat dengan mengoptimalisasi dari sumber daya alam dan manusianya. Indonesia menjadi negara yang makmur, maju dan dapat disegani oleh negara lainnya. Karena sistem perekonomian yang berpihak kepada rakyat, tidak ada lagi rakyat miskin, tidak ada lagi pengangguran, dan tidak ada lagi yang putus sekolah karena kurangnya biaya. Negara ini dapat bersatu, dapat mengekspor keanekaragaman yang menjadi kekayaan sejati bangsa ini. Kembalikan negara ini pada kondisi semula, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terpenuhi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku tentang pidato perannya mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ada kurang lebihnya serta kesalahan ucap baik yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.